Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murteza Motohari. Saya adalah dosen di jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Latar pendidikan saya, S1-nya adalah Sistem Informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan S2-nya adalah Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saat ini, mata kuliah yang saya ampu adalah 1. Dasar Pemrograman 4 SKS, kedua, Struktur Data dan Algoritma 4 SKS, ketiga, Strategi Algoritma 4 SKS, dan Organisasi dan Arsitektur Komputer 3 SKS. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Dasar Pemrograman. Pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Dasar Pemrograman adalah mata kuliah yang membahas tentang pemahaman dan penggunaan algoritma yang dijadikan dasar untuk melakukan analisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan logika yang diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Sebagian besar mata kuliah ini berupa latihan-latihan secara intensif guna meningkatkan kemampuan para mahasiswa dalam mencari suatu solusi dalam permasalahan logika yang dihadapi, yang dituangkan ke dalam algoritma dan diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. 2. Kemampuan yang diharapkan. Setelah menyelesaikan mata kuliah dasar pemrograman ini, mahasiswa diharapkan 1. Memahami konsep algoritma dan teknik dasar dalam pemrograman. 2. Memiliki pengetahuan terhadap salah satu bahasa pemrograman. Berikutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan ditampilkan dalam video ini adalah materi ke-8 dan ke-9, yakni materi mengenai pemilihan atau percabangan, atau bisa disebut juga dengan selection atau branching. Berikutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK-nya adalah: pertama, mahasiswa dapat memahami konsep pemilihan atau selection atau branching pada algoritma pemrograman. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat program sederhana dengan konsep pemilihan, selection atau branching. Berikutnya adalah bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran yang pertama adalah ceramah, berikutnya tanya jawab, dan praktik pemrograman. Praktik pemrograman dilakukan dengan studi kasus, yakni latihan soal dengan online judge. Berikutnya, mengenai penilaian. Penilaian akan dilakukan untuk praktik pemrograman yang dilakukan mahasiswa di kelas berupa latihan soal via online judge, di mana jawaban mahasiswa terhadap suatu soal akan dikatakan benar atau accepted jika berhasil menjawab atau melalui semua test case dengan tepat. Kelebihan praktik latihan soal dengan online judge ini adalah: pertama, dosen dan mahasiswa bisa melihat hasil penilaiannya secara langsung beberapa saat setelah mahasiswa mensubmit source code jawabannya. Berikutnya, dosen dan mahasiswa juga akan tahu pada test case berapa jika terjadi kesalahan. Hal ini akan membuat proses penilaian menjadi cepat dan tepat sesuai test case yang disiapkan untuk soal latihan tersebut. Bobot penilaian untuk mata kuliah ini secara umum akan mengikuti aturan bobot dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, yakni bobot kehadiran 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Baiklah, berikutnya kita akan menyaksikan video rekaman pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke mata kuliah dasar pemrograman, ya, bab struktur kontrol, ya. Struktur kontrol yakni pemilihan atau percabangan, yakni selection or branching, ya. Nah, berikut adalah capaian pembelajaran mata kuliah CPMK-nya. Yang pertama, ya, mahasiswa dapat memahami konsep pemilihan, selection atau branching pada algoritma pemrograman. Yang berikutnya, mahasiswa dapat membuat program sederhana dengan konsep pemilihan, dengan konsep selection atau branching ini. Nanti kita akan latihan dengan case method, studi kasus, ya, via online judge. Baiklah, pertama-tama kita review sedikit mengenai definisi, ya. Pemrograman, ya, atau programming. Kumpulan instruksi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, ya, algoritma. Permasalahan dalam perkuliahan ini adalah sesuatu yang harus kita selesaikan, kita pecahkan, ya. Ditulis dengan sintaks, cara penulisan, ya, sintaks itu bahasa pemrograman yang kita gunakan. Sintaks bahasa Indonesia berbeda dengan sintaks bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Indonesia bola naga. Kalau bahasa Inggris, Dragon Ball. Dibalik dia. Itu sintaks.
Ya, bentuk kepunyaan bahasa Jepang. Usagi no sekai. No, ya, menunjukkan kepemilikan. Itu sintak bahasa Jepang. Nah, masing-masing bahasa memiliki sintak cara penulisannya tersendiri. Oke, kemudian kegiatan menulis kode program, source code, ya, disebut coding. Jadi kalau kita lagi ngoding tuh kita lagi membuat source code, mengetik source code. Ya, para programmer sedang coding. Dibuat oleh programmer. Jadi orang yang membuat source code itu yang sedang ngoding itu disebut programmer, ya. Nah ini saya mengambil definisi berikut ini dari buku Pak Rinaldi Munir, ya, algoritma pemrograman yang edisi ke-6. Baik, kita lanjut. Lalu seperti diketahui bahwa di informatika Untan, salah satu bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah bahasa C++, ya. C++ untuk implementasinya, ya, dalam pemrogramannya. Nah, kenapa kita menggunakan C++? Baik, pertama, C++ salah satunya adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa C yang mendukung pemrograman baik terstruktur dan OOP. Apa itu OOP? Baik, Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek. Namun kita di mata kuliah dasar pemrograman ini konsepnya masih pemrograman terstruktur, ya, belum Object Oriented Programming. Itu nanti di mata kuliah yang berbeda. Berikutnya, C++ adalah salah satu bahasa yang banyak digunakan. Google Chrome, web browser kita, salah satunya, Mozilla Firefox, Adobe Software Suite, banyak games, dan bahkan kontes programming, baik nasional maupun internasional. Coba, kalau kontes programming yang nasional, apa contohnya yang memanfaatkan C++? Silakan, angkat tangan. Ya, silakan, Pak Gil. Gemastik. Gemastik divisi apa? Divisi Programming, ya. Kan di Gemastik kan ada banyak cabang. Ya, Gemastik dari Kementerian Belmawa, ya. Yang kementerian kita, ya, Gemastik salah satunya. Apalagi, silakan. Selain Gemastik, ya, Edwin, silakan. Kompes, Pak. Kompes dari UI, ya? Ya. Ya, Kompes dari UI, Arkavidia, ITB, ya benar. Kontes programming yang memanfaatkan bahasa pemrograman C++. Oke, itu yang nasional. Bagaimana yang internasional? Silakan, ada yang tahu? Ya? ICPC. ICPC, International Collegiate Programming Contest. Ya, jadi selain digunakan untuk beberapa software, kontes programming juga memanfaatkan bahasa C++, ya, baik nasional maupun internasional. Oke, program C++ dapat bekerja dengan cepat, ya, karena kompilasi langsung ke bahasa mesin, ya, memang cepat dia, langsung. Dia bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mengcompile langsung ke bahasa mesin sehingga lebih cepat. Compiler C++ yang baik mempercepat proses kompilasi. Update terus MinGW-nya. Ya, dari yang versi 17 terus. Jadi terupdate. Baik, kita lanjut. Nah, kita mulai masuk ke bagian materi kita, ya. Tadi sedikit review saja. Sekarang masuk ke mengenai selection atau branching. Selection, pemilihan. Branching, percabangan. Itu sama, konsepnya sama. Ya. Ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah, misalnya kayak gitu, ya, ke depan, belakang, utara, selatan. Nah itu kan suatu pemilihan. Nah, dalam mata kuliah kita, selection atau branching ini, ya, suatu blok program, ya, untuk menentukan aksi, action, atau statement mana yang akan dieksekusi. Jadi tergantung dari kondisi yang kita definisikan di dalam if statement-nya, dalam statement-nya. Nah, kondisi di sini menggunakan ekspresi logika, boolean. Apa boolean? Ekspresi logika. Ada yang tahu? True or false, ya. Jadi jika true, maka akan dieksekusi. Jika false, diabaikan, ya. Jadi aksi akan dijalankan jika kondisinya bernilai true. Ya, ini dari bukunya Savage 6th edition. Kita lanjut. Nah, tadi disebutkan Boolean expression. Boolean expression ini merupakan ekspresi logika, ya, Boolean yang bernilai 2, antara benar atau salah. Jadi kalau dia nggak benar ya salah, kalau dia nggak salah ya benar. Atau 1 dengan 0. Atau kalau dalam komputer tuh dia hanya mengenal true, 1 ada aliran listrik, ataupun 0 nggak ada aliran listriknya, true or false, ya. Nah ini nanti akan kita gunakan, ya, dalam selection atau branching. Oke, kita lanjut, ya. Oke, kita tadi awal-awal ada ngomong sintaks, ya. Nah ini kita karena kita akan mengimplementasikan menggunakan C++, ya. Jadi kita belajar statementnya seperti apa, ya. Sintaknya tuh dalam bahasa C++ seperti apa gitu kan. Kalau bahasa Indonesia mungkin huruf awalnya harus kapital misalnya. Nah itu sintak bahasa Indonesia.
Kalau di C++ enggak, ya, dalam pemrograman ini enggak. Tidak, justru error nanti, ya. Bukan warning lagi, error, dia nggak bakal bisa jadi compile gitu ya, error. Jadi, kita pertama selection branching yang menggunakan yang pertama adalah if else, ya, if else. Jika lalu ada boolean expression if apa, if, lalu ada statementnya. Lalu di bawahnya selain itu else, maka statement yang berikutnya. Nah, if dengan else, ya, jadi gini, if the boolean expression true, maka yes statement akan dieksekusi. Yang di bawahnya akan diabaikan. Namun, jika yang atas itu, yang boolean expression di if itu salah, maka justru yang dieksekusi adalah yang else, yang no statement. Ya, lulus atau enggak, gitu. Kalau dia lulus, ya udah lulus. Salah. Kalau dia enggak, ya enggak. Artinya dia gitu. Jadi cuma dua aja, ya. Nah, perbedaan atas dengan bawah, single dengan sequence, ya, statements itu. Kalau single itu kita tidak perlu menggunakan, cukup satu statement aja yang akan dieksekusi. Namun, misalnya if lulus, dibeliin baju baru, dapat beasiswa, laptop baru, nah itu kita harus menggunakan tanda kurung, gitu kan ya. Else, apa misalnya? Nah itu kita wajib menggunakan kurung kurawal. Karena jika kita tidak menggunakan kurung kurawal, maka yang dieksekusi adalah baris pertamanya saja, ya. Nah itu penting tuh, clear. Jadi kalau cuma satu statement, silakan. Kita tidak wajib menggunakan kurung kurawal. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, ya, contoh sederhana, suatu source code program yang memanfaatkan if. Jadi di situ saya kasih keterangan selection pemilihan dengan if. Jika kondisi terpenuhi, maka aksi akan dijalankan. Ya, ini saya jelasin dulu sebelum nanti kita implementasi. Ya, kita akan mendeklarasikan suatu variabel ya dengan nama x. Lalu kita akan meminta user untuk memasukkan suatu bilangan di atas 7. Ya, yang akan membaca input dari keyboard. Nah, yang saya highlight merah itu adalah bagian selection branching atau pemilihannya. If, lalu ada jika kondisi X yang terpenuhi, X di atas 7, maka akan ditampilkan statementnya. Ya, bilangan yang dimasukkan sesuai kondisi. If dijalankan. Nah, lalu outputnya bisa kita lihat ya, masukkan sebuah bilangan di atas 7. Kita input 9. Bilangan yang dimasukkan sesuai kondisi if dijalankan. Bilangan yang dimasukkan 9. Jadi saya highlight yang berwarna merah itu sesuai dengan outputnya. Jadi saya highlight. Nah, kalau kita masukkan yang di bawah 7, 5. Pertanyaan saya, if dieksekusi enggak? Tidak. Gitu ya. Baik. Kita coba misalnya, oke, kita buka. Kita buka, saya perbesar. Ini dia source code yang tadi, ya. Kalau saya masukin misalnya 1 gitu. Apakah if-nya akan dieksekusi? Ya. Bilangan yang dimasukkan 1. Ini nggak ada tulisannya ya. Tidak ada tulisannya. Oke? Karena boolean expression-nya tidak memenuhi. Di sini menunjukkan bahwa ya, ekspresi logika itu penting. Boolean itu penting. Kalau dia true akan dieksekusi, kalau dia false nggak akan. Nah, kita lanjut yang if else, ya. Di sini kita akan menentukan suatu bilangan bulat itu ganjil atau genap. Ya, ganjil atau genap. Dimana kita tahu bahwa rumusnya adalah suatu bilangan, jika kita moduluskan dengan 2, modulus itu adalah sisa bagi. Jika sisa baginya 0, berarti bilangan itu adalah genap. Namun, selain itu pasti ganjil. Ya. Nah, dengan algoritma seperti itu, dan dengan kombinasi dengan selection pemilihan, kita bisa menentukan apakah suatu bilangan bulat itu genap atau ganjil dengan kondisi seperti ini. Ya. Kita akan meminta user memasukkan suatu bilangan bulat via keyboard. Ketika diinputkan, dibaca via keyboard, lalu dimasukkan ke variabel X. Ya. Nah, di sini akan ada 2 kondisi. Jika bilangan bulat itu memenuhi if yang pertama, ya, maka outputnya bilangan genap. Selain itu, bilangan ganjil.
ya. Jadi kalau kita coba input 12, ya, karena 12 adalah genap, maka yang dieksekusi yang if yang pertama, else akan diabaikan. Baik ya. Kalau 77 ganjil. Ketika dicoba di if yang pertama, skip. Dia masuk ke else. Oke? Oke, baik. Nah, berikutnya multi-way if-else statement. Jadi tadi kita membahas tentang if, else. Udah, dua aja. True, ganjil, genap. Misalnya. Sekarang ada beberapa multi-way. Ya. If, jika. Misal apa, selain itu apa, selain itu apa. Ya. Nah, di sini kita bisa kalau jika lebih dari satu kita bisa menggunakan sintaks seperti ini. If, boolean expression yang pertama, else if. Jadi jika if yang pertama tidak memenuhi, dia akan turun ke bawah. Yang kedua nggak memenuhi, turun ke bawah. Dan seterusnya sampai ke ujung. Sampai akhirnya yang dieksekusi adalah else-nya. Ya. Misal, kalau di kita 85 dapat nilai apa? A. Kita input bilangan 85 A. Ya. Itu ada pengecekan. Nilai kita itu 80 sampai 100 adalah A. Ya kan? Nah, di sini ada pemanfaatan operator logika dan multi-way if-else statement. Ya, itu contoh kasusnya ya. Ini adalah salah satu bentuk implementasinya menggunakan bahasa pemrograman C++. Ya, di mana anggap aja di tempat kita 80 sampai 100 adalah A, 70 sampai kurang dari 80 B, dan seterusnya seperti yang terlihat di source code. Ya, float atau double itu menandakan dia adalah suatu bilangan real di mana bisa ya berkoma ya, bukan bilangan bulat. Artinya nilai itu bisa saja 79,85. Kalau 79,85 saya masukkan, apa outputnya? Berdasarkan multi-way if-else statement yang ini. A, B, 79,85. B. Dia kena if-else yang line berapa? Line 18. Line 18, else if yang kedua ya. Line-nya. Line itu kan berarti baris keberapanya ya. Nah, di sini ya, jika kita ya ada operator logika N kan. Jika nilai itu berada pada range 80 dan ya di atas sama dengan 80 dan kurang dari sama dengan 100, maka dia A. Di sini saya memanfaatkan operator logika N. Kita memanfaatkan ya N dan pokoknya di atas 80 kurang dari sama dengan 100, di atas sama dengan 80 itu A. Dia pakai N dan seterusnya. Nah, contoh ini bisa kita lihat dari warna-warna yang highlight. Merah, saya coba 97. 97 itu kena if yang pertama, maka mendapat nilai A. 65 saya masukin, kena bagian yang ketiganya. Ya, else if di mana dia dapat nilai C. Nah, ini adalah studi kasus case. Salah satu case yang dalam kehidupan sehari-hari kita memanfaatkan multi-way if-else statement dan operator logika N. Ya. Nilai ini bisa seperti ini. Oke, clear? Oke, saya bisa tunjukkan contohnya yang lain mungkin ya. Sekarang misalnya, sebentar kita buka ya. Multi-way if-else statement. Nah, sekarang gimana kalau dimasukin 101 misalnya? Saya masukin 101 nih. Saya sengaja. Ya. Nilai yang dimasukkan salah. Nilai yang dimasukkan salah itu ada pada bagian else. Oke ya. Itu adalah contohnya. Baik, kita lanjut lagi. Oke. Pertanyaan nih. Apa perbedaan jika kita menggunakan if saja, ya, if dengan if, multi-way if-else statement, if, else, if, dan else. Silakan siapa yang bisa menjawab? Ya, Ragil, silakan. Kalau if dia bakal ngecek aja yang tadi nggak bakal dilakukan. Kalau if else dia bakalan ngecek if, kalau enggak dia bakalan ke else. Tapi karena situ ada else if,
Jadi walaupun dia salah dari ngecek ke else, tapi dia bakal ngecek lagi karena if. Oke, kalau if semuanya dicek. Oke, kalau yang ini dia tergantung itunya, yang mana yang benar atau salahnya. Oke, gimana? Setuju dengan pendapat Agil? Oke ya, saya bantu jelasin ya. Jadi jika ada if statement seperti ini, maka semuanya pasti akan dicek. A, B, dan C-nya akan dicek semua, ya. Walaupun A benar, B benar, C benar, ya. Jadi, ya, misalnya kita pengen tahu, ya, anggaplah A dan C adalah perempuan. Ya, ada berapa perempuan dalam kelas ini, misal. If A perempuan, maka nambah 1. B bukan. Ya, B bukan. C, iya, nambah 1. Nah, untuk counting keseluruhan, kadang kita membutuhkan if seperti ini. Ya, jadi if A perempuan nambah 1. Walaupun ini udah benar, dia nggak di-skip. Dia akan mengecek semuanya. Keseluruhan elemen itu akan dicek sehingga kita bisa mengetahui dari awal sampai ujung. Nah, kita harus memanfaatkan if semua. Ya. Kalau kita menggunakan if else, dia akan kena skip. Jika if yang pertama, ya, A udah perempuan, maka yang di bawahnya nggak bakalan dicek lagi. Yang B-nya nggak bakalan dicek lagi. Padahal di yang ketiganya itu ada perempuan lagi, misalnya kan. Ada berapa perempuan? Ya, perempuan, laki-laki, perempuan. A benar, 1. Tapi karena A udah benar, dia stop. Yang ini nggak dihitung lagi. Oleh karena itu, kita harus bisa dengan teliti memanfaatkan penggunaan ini dalam program kita. Ya, bagus jawabannya, Ragil. Kita lanjut lagi ya. Kita akan latihan soal. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, kita akan latihan soal di online judge, di mana kelebihannya kita bisa melihat secara real time, ya. Kalian sebagai mahasiswa tahu benar atau salah jawabannya, dan kami sebagai dosen bisa melihat juga secara real time kalian benar atau salahnya. Sekaligus kita bisa melihat source code-nya dengan test case-nya, ya. Oke, silakan. Ini sama. Kalian bisa langsung ke Bitly-nya ya, masuk. Nanti kita buka. Oh sorry. Nah, di sini ada satu soal, odd or even. Ya, silakan kalian kerjakan dengan memanfaatkan konsep percabangan atau selection, pemilihan. Ya, pemilihan tadi. Silakan kalian kerjakan, kalian submit menggunakan bahasa pemrograman C++. Ya, ini studi kasus. Jadi untuk latihan kita memanfaatkan online judge. Ya. Silakan para mahasiswa mengerjakan lalu dengan akun masing-masing, ya akun institusi ya, pakai akun Untan ACID. Jika sudah, nanti silakan disubmit. Kita lihat ya. Salah satu keunggulan online judge ini, kita bisa langsung tahu benar atau salahnya, dan kita kontrol dengan test case-nya. Bahkan ada hidden test case-nya. Ya. Jadi untuk mengecek apakah algoritma source code mahasiswa itu sudah tepat, nah kita kontrol dengan beberapa test case. Test case di sini kalian bisa melihat ya, saya menyediakan 4 test case, namun ada beberapa hidden test case ya yang tidak ditampilkan. Jadi jika kalian bisa melewati semua test case ini, maka dipastikan jawaban algoritma dan program kalian tepat. Ya, itulah salah satu keunggulan dari online judge. Ya. Select kontes programming, baik nasional maupun internasional, sudah memanfaatkan online judge. Online judge itu beragam, dan kita salah satunya menggunakan Codeforce. Ketika Gemastic, ya kita memanfaatkan DOM judge. Nah, untuk yang kelas ini kita menggunakan Codeforce. Silakan dikerjakan menggunakan akun masing-masing. Ya. Nah, bagi yang sudah berhasil praktek implementasinya, silakan angkat tangan ya, biar kita bisa lihat. Saya bisa melihat di sini, ya, di itu. Zulfikar, Faliha, Ragil, Raihan ya. Udah masuk ya. Zulfikar udah berhasil. Ragil masih belum berhasil. Ya, kita lihat ya.
Agil masih belum berhasil di sini. Wrong answer on test 4. Ya. Wrong answer on test 4. Oke. Test 4 itu adalah bagian yang ketika tidak ada telur sama sekali. Ya. Nah, ini perlu teliti juga. Nah, gimana kalian selection-nya? Ya. Tidak ada telur sama sekali. Silakan dicek. Ya. Oke, saya refresh lagi. Ya, sudah banyak yang accepted. Yang AC ya. Alexander accepted. Ya, beberapa masih ada wrong answer pada test case-nya. Nah, di sini kami sebagai dosen bisa melihat secara real time ya, dengan memanfaatkan OnlineJet kita jadi tahu mana mahasiswa yang masih belum tepat di beberapa test case. Nah, yang accepted itu artinya dia sudah berhasil semua test case termasuk hidden test case-nya. Ya, itulah keunggulan jika kita latihan soal ataupun tugas memanfaatkan OnlineJet. Mahasiswa dengan cepat langsung mengetahui benar atau salahnya, kita dosen juga tahu di test case berapanya. Baik, saya akan melihat sebentar lagi ya, kita lihat dulu. Sudah ada beberapa mahasiswa yang sudah berhasil. Oke, baik. Saya akan bantu menjelaskan ya. Jadi, kalian harus bisa melakukan pengecekan dulu pada telurnya itu. Ya, jika telurnya itu kosong, maka if sumnya itu jumlahnya kosong, maka pasti dia akan menampilkan apa? No egg. Ya. Nah, sisanya baru. Jadi, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan OnlineJet ya untuk soal selection branching. Kita teori sudah, praktik sudah. Gimana teman-teman? Pemahaman untuk selection branching? Sudah mulai paham? Oke. Baiklah ya, kita kembali ke slide. Itu sebenarnya yang terakhir dari saya ya. Sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Ya. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Terima kasih semuanya.